Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Semoga para sahabat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Amin ya Allah. Saya Mulyadi dulu berat badan saya 122 kilo. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi 85 kilogram. Semasa badan itu gemuk, itu banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi. Mulai daripada susah untuk bergerak, kemudian banyak penyakit yang timbul, dan lain sebagainya. Namun alhamdulillah, pada bulan Ramadan tahun lalu, saya bisa merubah pola hidup dimulai daripada isi piring. Oleh karenanya, momen untuk perubahan itu adalah di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan lah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Di bulan Ramadan lah kita bisa mengendalikan apa yang mesti masuk ke dalam tubuh kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia ini. Dan itu pun sebenarnya sudah diatur di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakannya di dalam surat Abasa ayat 24. Mari kita lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Dan ternyata di bulan Ramadan lah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jikalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita bisa mengendalikan pola makan kita. Dan ternyata setelah saya lihat, saya baca-baca buku di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu tentang budi pekerti kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Seperti yang terdapat dalam sebuah riwayat, Masruq radhiyallahu an pernah berkunjung ke Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ia pun mengajak untuk makan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah merasakan kenyang. Aku bahkan mau menangis sejadi-jadinya." Kemudian ditanya oleh Masruq radhiyallahu anhu, "Mengapa demikian?" "Karena aku teringat semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang 2 kali dalam satu harinya." Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang 2 kali dalam satu hari. Ibaratnya kalau kita makan seharinya adalah 3 kali, maka Rasulullah merasakan kenyang itu tak pernah 2 kali dalam sehari. Begitu juga ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, "Ma syabi'a nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubdhish sya'ir yaumaini mutatabi'aini hatta qubida." Masya Allah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha?
Nabi Muhammad SAW tak pernah merasakan kenyang dari roti syair 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah SAW wafat. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW begitulah yang dialami dalam hidupnya, tidak mau memenuhkan isi perutnya. Dan ternyata di dalam kitab Tazkiyatul Anfus, Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengatakan penyebab banyak makan atau penyebab memenuhkan isi perut itu ada beberapa penyebabnya. Akibatnya, pertama, hilang rasa takut kepada Allah. Yang kedua, hilang rasa kasihan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, berat untuk beribadah. Jadi kalau kenyang terlalu banyak makan itu berat untuk beribadah. Kemudian yang keempat, jikalau mendengar kalimat hikmah itu hilang. Jadi tak tersentuh mendengar kalimat hikmah. Jadi kalau mendengarkan ceramah, kalimat hikmah itu tak tersentuh. Kemudian yang kelima, yaitu banyak menimbulkan penyakit. Jadi subhanallah, ternyata sudah sedemikian rupa di dalam agama Islam mengatur pola makan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah kamu di muka bumi ini, yang mana makanan dan minuman itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah sehat. Makan itu harus halal, karena ternyata hati kita, kecenderungan otak kita, kecenderungan arah pikiran kita tergantung kepada apa yang kita makan. Halal dan haram yang kita makan. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya makan itu harus sehat. Subhanallah, ternyata di dalam Al-Quran yang diterapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semuanya sudah diatur. Dan kalau ditanya apa Ustadz yang Ustadz terapkan sehingga bisa melangsingkan tubuh, ya. Mungkin kebiasaan yang sudah saya terapkan itu ada 3. Yang pertama adalah makan sehari hanya sekali. Di luar bulan Ramadan, saya makan hanya sehari sekali, yaitu makanan pokok. Jadi makan hanya ketika makan siang. Pagi hanya makan buah, malam hanya makan buah. Kalau di bulan Ramadan, itu juga makannya hanya sehari sekali. Kapan? Ketika berbuka puasa. Adapun ketika sahur, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pernah dikatakan oleh Dr. Zaidul Akbar, yaitu ketika sahur hanya makan kurma dengan semangka atau jeruk. Kemudian ditambahkan perasan jeruk nipis ditambah dengan madu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk tidak makan minum yang manis atau yang mengandung gula. Kemudian yang ketiga adalah minum air putih sehari minimal 6 liter. Dan alhamdulillah, jikalau kita mengamalkan apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semua itu akan terwujud. Dan ingatlah kita, momen untuk menuju perubahan, momen kita untuk sadar, kesempatannya adalah di bulan Ramadan ini. Karena disinilah Allah Subhanahu wa taala buka kesempatan itu selebar-lebarnya. Maka daripada itu, ubah pola hidup Anda mulai daripada isi piring Anda.
Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.